selamat datang di Nidalab, bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Terima kasih kepada Dr. Reynaldo Alexander SPPD dan juga kepada Dr. Helm SPTB yang telah bergabung dalam acara Truth or Dare Rumah Sakit Cepat Waras. Yeay! Pada acara ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para dokter. Nantinya para dokter boleh memilih untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya dengan jujur ya, atau dokter juga boleh memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya, tapi dokter harus melakukan tantangan yang akan saya berikan. Bagaimana? Para dokter udah siap untuk mulai? Siap. Oke, pertanyaan pertama ya. Dokter kan laki-laki, pasti pernah dong dokter berada dalam situasi canggung di mana dokter harus memeriksa bagian intim pasien wanita. Nah, bagaimana dokter menangani hal tersebut? Siapa yang mau menjawab duluan? Dokter Aldo mungkin? Sebenarnya sih tidak perlu canggung ya, karena kan dokter memang harus menjaga profesionalitasnya ketika memeriksa pasien, apapun pasiennya, termasuk pasien wanita. Nah, kalau saya sendiri, kalau memang harus melakukan pemeriksaan, misalnya ada yang mengeluh benjolan di payudara, atau harus memeriksa daerah sekitar kelamin bawah wanita, misalnya mengeluh keputihan, atau apa gitu kan, pasti pernah ya, dari sejak dokter umum sampai sekarang pun. Ya, yang penting nomor satu, inform consent. Ya, bilang apa pemeriksaan yang akan kita lakukan ke dia, langkah-langkahnya bagaimana. Kalau ada suaminya atau pendampingnya, minta izin. Sekalipun sudah dikasih izin, panggil perawat wanita untuk mendampingi kita pada saat melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaannya ya benar-benar harus efektif gitu ya. Jadi ya sesuai dengan profesionalisme ya, langkah-langkahnya harus tepat, dan ya kalau bisa tidak lama-lama, jangan lama-lama. Dan sembari memeriksa ya tetap lakukan kontak mata yang sangat profesional ya dengan pasiennya gitu ya. Jangan sampai melakukan gerak-gerik yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif di depan pasien. Oke, kalau dokter Helm bagaimana? Kalau saya kerja biasanya sendirian tanpa didampingi perawat. Biasa pendamping pasien yang mengamati proses pengobatan pasien saya secara langsung. Pasien saya pun selalu datang dengan keluhan yang sama. Saya ngomong belak-belakan aja ya. Pengobatan saya ke pasien selalu diawali dengan mengekspos pentil pasien. Kemudian, saya angkat kaki pasien saya supaya saya dapat dengan mudah menancapkan selang saya ke tubuh pasien. Setelah beberapa saat, saya alirkan fluida ke dalam tubuh pasien. Pasien saya selalu tenang tuh selama proses tersebut, dan pendampingnya umumnya merasa cukup puas setelah saya melakukan hal itu. Tapi pada masalah yang lebih rumit, saya perlu memeriksa pasien dengan lebih teliti. Saya harus meraba seluruh bagian kaki pasien saya. Bahkan terkadang, saya bahkan harus membuat sedikit basah pasien saya. Jika saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, maka biasanya saya langsung cabut. Jadi dokter Helm itu hanya memeriksa bagian kaki dari pasien. Berarti dokter tidak pernah memeriksa bagian kelamin dari pasiennya, begitu? Pasien saya paha saja tidak punya, apalagi kelamin. Oh, ini unik sekali. Bisa tolong ceritakan mengenai spesialisasi dokter dan kenapa dokter memilih spesialisasi tersebut? Saya ini dulunya adalah dokter biasa. Tapi suatu hari saya kedatangan seorang pasien yang joroknya minta ampun, sehingga mau nggak mau deh tuh saya harus menggunakan helm ini untuk melindungi diri saya. Dan sejak saat itu saya pun akhirnya berubah profesi menjadi dokter spesialis tambal ban. Walah, ternyata spesialis tambal ban toh dokter itu. Bagaimana dengan dokter Aldo? Mudah-mudahan SPPD itu bukan dokter spesialis patung dan figur ya? Ya bukan lah, kalau itu mah kalau disingkat berarti bukan SPPD dong, tapi SPPDF patung dan figur. Enggak, ini saya SPPD, spesialis penyakit dalam. Jadi kalau mau jawaban singkatnya, kenapa memilih spesialis penyakit dalam? Satu, karena pasiennya bukan anak-anak. Dulu tuh saya pengen jadi dokter anak sebenarnya ya, sejujurnya ya. Cuman setelah ya bekerja menangani pasien anak, entah kenapa kok kayak agak kurang bakat ya. Dan meriksa pasien anak tuh susah loh ya. Ditanya apa nangis gitu ya. Terus orang tuanya kalau ditanya juga mungkin orang tuanya panik, jawabnya ya bingung-bingung juga gitu. Namanya juga pasien anak gitu ya, susah, dia nggak bisa ngomong dengan jelas apa yang dia rasakan, kecuali kalau anaknya udah gede. Jadi ya akhirnya memilih spesialisasi penyakit dalam karena sebenarnya saya suka bidang ilmu kedokteran yang mengutamakan pengetahuan tentang bagaimana sistem tubuh kita ini bekerja atau
fisiologi. Saya tuh dari dulu suka banget sama pelajaran fisiologi, yaitu tentang bagaimana sistem-sistem di tubuh kita, sel segala macam itu bekerja, dan ya yang paling banyak menggunakan prinsip fisiologi itu adalah spesialisasi penyakit dalam menurut saya loh ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa perbedaan yang dokter rasakan selama berpraktek ketika sebelum masa pandemi dan ketika sudah masa pandemi? Wah, ini pertanyaan yang sulit buat saya. Saya pilih D aja deh. Baiklah, tantangan untuk Dr. Helm adalah push up 100 kali supaya otot-ototnya makin kuat ya ketika menambal ban. Mantap, lanjutkan Dr. Helm ya. Ada beberapa perbedaan krusial ya sebelum sama sesudah pandemi. Nomor satu yang pasti alat pelindung diri. Aduh, pakai masker double-double, goggle, surgical mask gitu ya, terus surgical gown segala macam. Terus juga mesti mandi berkali-kali ya, udah pada tahu kan ya video protokol kesehatan yang saya lakukan sama pandemi itu seperti apa, silakan dilihat lagi. Terus nomor 2 adalah rasa khawatir tertular COVID. Wah jelas lah gitu ya. Bahkan 3 bulan pertama tuh saya sempat mengisolasi, memisahkan diri sendiri gitu ya. Saya di kamar sendiri pisah sama anak istri karena masih nggak tahu nih protokol kesehatan yang saya jalankan ini benar-benar akan efektif melindungi saya apa enggak, karena waktu itu belum ada vaksin. Nah yang nomor 3 dari sisi pasien, kalau saya lihat di awal-awal pandemi itu yang banyak berubah adalah banyak pasien dengan penyakit kronik tidak berani kontrol. Akibatnya apa? Banyak yang tiba-tiba datang ke UGD, stroke, serangan jantung. Wah itu angkanya meningkat tuh, yang penyakit-penyakit kronik jadi parah pas di awal-awal pandemi. Untungnya sekarang udah banyak yang mulai kontrol lagi teratur sehingga mulai terkendali lagi. Wah, syukurlah kalau gitu. Jadi orang-orang tetap nggak takut ya kalau mau kontrol penyakit kronisnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana dokter menyikapi orang-orang yang sampai saat ini masih belum bisa menerima kenyataan bahwa COVID-19 itu ada? Aduh, pertanyaan nomor 4 sulit nih. Tapi ya kalau sejujur-jujurnya ya, pasti di awal-awal pandemi semua orang itu merasakan kesal dan sedih. Terutama apalagi kalau pasiennya itu sebenarnya udah indikasi rawat banget, butuh pertolongan banget, sesak napas berat. Tapi ya banyak juga kejadian yang keluarganya tetap tidak terima, dibilang bahwa ini kemungkinan COVID dan akhirnya membawa pulang. Belum lagi kalau kita memikirkan resiko nanti penularannya di luar sana akan makin merajalela sehingga akan mendatangkan banyak lagi gitu pasien-pasien yang sesak. Ya kalau mikirin itu miris. Cuman ya terus terang perasaan kesal dan sedih itu toksik gitu ya. Saya mungkin tidak akan kuat kalau saya terus-terusan memendam perasaan seperti itu. Akhirnya ya saat ini ya udah saya jalankan saja kewajiban saya sebagai seorang dokter. Berusaha seprofesional mungkin, berusaha tetap berempati akan kekhawatiran mereka mungkin ya kalau sampai didiagnosis COVID, dan ya udah jalanin aja ya tugas ya, jelasin kenapa saya curiga COVID, bakal dilakukan pemeriksaan apa untuk menegakkan diagnosis, andai kata iya terapinya diapain, berapa lama isolasinya, komplikasi yang mungkin terjadi andai kata dilakukan perawatan, apalagi kalau tidak dilakukan perawatan. Jadi ya udahlah, saya sekarang sih jalanin aja karena pasien banyak gitu loh. Kalau misalnya saya nurutin keselnya, apalagi ya harus sampai berdebat panjang lebar, wah pasien saya yang lain yang tidak tertangani gitu. Jadi ya sekarang ya udah kita jelasin seprofesional mungkin. Kalau mau mengerti ya syukur ya kita lanjutkan perawatan. Tapi kalau tidak mau mengerti ya yang penting tanda tangan, yang penting kita sudah jelaskan tidak ada salah di kita gitu ya. Mereka tanggung sendiri akibatnya. Kalau mengingat ya bisa nanti nularin di luar sana ya saya cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan mereka mau menonton episode-episode Rumah Sakit Cepat Waras. Ya, mudah-mudahan makin banyak yang bisa tercerahkan ya dengan menonton episode Rumah Sakit Cepat Waras. Sekarang bagaimana dengan Dr. Helm? Dr. Helm? 80. Mana nih? Tampaknya Dr. Helm masih belum menyelesaikan tantangannya. Kita lanjut saja ya ke pertanyaan yang terakhir. Menurut dokter, kapan pandemi ini akan berakhir? Waduh, makin ke belakang pertanyaan makin susah ya. Kalau menurut saya pribadi, sejujur-jujurnya, saya nggak bisa jawab. Tapi intinya adalah, ya kesadaran masyarakat bahwa COVID ini nyata. Lalu nomor 2, seberapa cepat masyarakat dan ya seluruh orang di dunia ya bisa beradaptasi dengan pola hidup new normal ya, yang senantiasa menerapkan protokol kesehatan 5M dalam keseharian. Supaya virus ini jangan makin banyak mutasi. Itu kunci yang dari sisi virusnya ya. Karena seperti yang saya sudah sering bilang, makin terjadi penularan berikutnya, mutasi terus terjadi. Dan seseorang yang kena COVID itu bisa kena COVID berkali-kali ya, secara sains ya gitu ya. Ya saya nggak tahu nanti ya, tapi kan ini sudah ada nih orang kena COVID lagi dengan mutasi yang berbeda. Kita
sangat mengkhawatirkan ada muncul mutasi yang jauh berbahaya ya, bahkan di India gitu ya yang lagi heboh-hebohnya second wave. Itu kan katanya strain yang baru ini banyak yang mengenai usia muda dan bergejala sampai berat gitu. Itu kan udah mulai agak ngeri ya. Ini bukan memparnokan gitu ya, tapi ya fakta gitu, fakta. Jadi ya kenapa kita harus segera beradaptasi dengan protokol kesehatan ya, supaya itu mudah-mudahan tidak ada mutasi baru, sehingga ya nanti lama-lama COVID-nya hilang sendiri karena dia sudah tidak tahu lagi mau nularin siapa, karena semua orang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, apalagi kalau semuanya rata-rata penduduk sudah divaksinasi sehingga lebih susah lagi nularinnya. Itu sih harapannya pandemi berakhirnya ketika hal itu terwujud. So kalau melihat kondisi sekarang saya nggak bisa jawab, masih lama kayaknya sih kalau terus-terusan kayak gini. Nah, akhirnya Dr. Helm sudah kembali. Nah, menurut Dr. Helm, kapan pandemi ini akan berakhir nih, Dok? Kapan pandemi ini berakhir? Ini napas saya aja udah mau berakhir ya. Aduh, kasihan. Ngaso dulu, bro. Ngaso dulu. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Reynaldo Alexander, spesialis penyakit dalam, dan juga kepada Dr. Helm, spesialis tambal ban, yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam acara Truth or Dare Rumah Sakit Cepat Waras. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa untuk di-like, share, dan juga di-subscribe di channel Nidalam. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye!